puji syukur, satu dua tiga ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Teman-teman, kami bersyukur untuk kami dari kerajaan surga, puji dan syukur kepada Tuhan ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih atas segala yang diberikan kepada kami di tempat kami ini ya Bapak, sehingga kami bisa berkumpul di atas kami ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami ya Bapak. Kiranya Bapak yang memberikan kami kelancaran dan kepintaran ya Bapak. Ya Bapak, dan juga guru kami ya Bapak. Kiranya Bapak memberikan kebijaksanaan agar bisa mendidik kami dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, tidak terlalu Tuhan Yesus kami. Kiranya Bapak yang melindungi kami ya Bapak. Ya Bapak, kami ada Bapak yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Bapak yang menghapuskannya. Tunjukkan kepada kami supaya Yesus Kristus. Terima kasih ya. Oke, baik adik-adik semua udah siap belajar? Sudah. Di sini apa Alkitab? Ada. Bisa dikeluarkan Alkitabnya. Oke, nah sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu dosa? Kejahatan. Ya baru apa lagi? Kejahatan baru? Ya yang kurang baik itu kan? Terus apa lagi? Tindakan manusia secara berulang ataupun secara bersama-sama. Ya oke. Jadi ada yang tahu materi kita? Oke baik. Kita akan jelaskan materi kita pada hari ini yaitu mengenal dampak dosa. Tadi kan sudah dikatakan apa itu dosa kan? Dan sekarang kita akan membahas tentang dampak dosa. Nah, jadi pertama apa itu dosa? Ada yang tahu apa itu dosa? Tindakan manusia secara berulangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpan dari ucap dan tutur Allah. Ya, jadi biar diperjelas lagi, apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, seperti berbohong, iri hati, membenci, atau menyakiti orang lain. Apa tadi? Seperti apa? Berbohong, iri hati, membenci, dan menyakiti hati orang lain. Nah, dosa itu ternyata bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita tidak baik. Nah, siapa di sini yang suka berbohong? Atau iri sama temannya gitu, ada nggak? Pasti ada kan? Pasti malu-malu kan? Nah, jadi contohnya ini, berbohong kepada guru atau orang tuanya meskipun kita tahu itu salah. Contohnya gini, kita bilang sama guru kita, Bu permisi Bu ke kamar mandi gitu kan, tapi ujung-ujungnya pergi ke kantin gitu. Pasti ada kan? Iya kan? Pasti ada. Nah, itu tidak baik ya adik-adik, karena dosa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, yang kedua, apa dampak dosa bagi diri kita sendiri? Kalau kita berbuat dosa, apa yang terjadi pada diri kita sendiri? Nah, dosa membuat hati kita tidak tenang. Kita bisa merasa bersalah, takut, atau sedih. Dosa juga membuat kita jauh dari Tuhan dan kehilangan damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita berbuat dosa, hati kita jadi tidak tenang. Dan kita bakal ada rasa bersalah begitu kan kalau kita berbuat dosa. Nah, contohnya ketika kamu ketika kamu mencuri pensil temanmu, kamu mungkin merasa takut ketahuan dan tidak nyaman saat bertemu temanmu. Pasti kalian pernah gitu kan, kalau iseng-iseng disembunyiin pulpen temannya, terus ujung-ujungnya dibawa ke rumahnya. Pasti kalian kayak takut ketahuan sama teman kalian itu kan? Iya kan? Nah, itu tidak boleh. Nah, dampak yang ketiga, dampak dosa bagi orang lain. Dosa tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga akan menyakiti orang lain. Seperti tahu nggak ceritanya Kain dan Habel? Kenapa? Karena persembahannya tidak diterima, satu lagi diterima persembahannya.
Ya, tertulis di mana? Ayo, kejadian berapa? Kejadian 4. Ya, di kejadian 4 bisa dibuka ya kejadian 4-nya. Ayo kita buka bersama-sama. Kejadian 4 itu judul perikopnya apa? Habel ya kan? Nah, jadi dosa tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Nah, seperti Kain yang iri kepada Habel sehingga membuat Habel kehilangan nyawanya. Dosa bisa merusak hubungan persahabatan dan keluarga juga. Si Kain dan si Habel kan berkeluarga kan? Iya. Tapi karena dia iri sama si Habel, jadi dia membunuh adiknya nih kan? Nah, jadi contohnya ketika kamu marah dan berkata kasar kepada temanmu bisa merasa sedih atau terluka. Pernah nggak temannya di sini ngomong kayak kasar sama dia, kayak hati kita langsung kayak sedih gitu? Ada nggak? Ada, Miss. Ya kan? Nah, terus yang keempat, contoh dampak dosa dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dosa ini bisa kita lihat setiap hari seperti pertengkaran, iri hati, malas belajar, atau tidak jujur. Hal-hal ini membuat suasana di rumah, sekolah, maupun di gereja menjadi tidak damai. Nah, dosa kalian tahu nggak kalau bertengkar itu dosa? Di sini ada nggak yang suka bertengkar sama temannya? Ya kan? Nah, itu tidak boleh. Terus contohnya gini, iri dengan temannya karena nilai temannya bagus dari dia, sehingga kalian tidak mau berbicara satu sama yang lain. Ada nggak kayak gitu? Karena nilai temannya lebih bagus dari dia, terus dia kayak marah gitu, iri sama temannya, benci. Ada nggak? Tidak boleh. Oke? Nah, cara menghindari dampak dosa ini. Bagaimana cara menghindari dampak dosa ini? Yang pertama, kita bisa sempurna tetapi kita harus berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya adalah dekat dengan Tuhan melalui ngapain? Doa, ya kan? Terus membaca Alkitab. Terus jujur, mengendalikan diri dan belajar mengampuni. Ya. Jika kita berbuat dosa, kita harus bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah berbuat dosa, maka kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Kita harus berdoa, baca firman Tuhan, begitu. Siapa di sini yang suka membaca firman Tuhan sebelum tidur atau sesudah bangun tidur? Ada nggak? Berdoa? Ya. Sudah ada. Nah, contohnya, ketika kamu mulai merasa iri sama teman-temanmu, kamu berdoa kepada Tuhan agar hatimu tenang dan memiliki bersyukur. Ya. Nah, sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita dulu yang tadi kejadian 4 itu. Kejadian 4. Nah, di situ menceritakan tentang si Kain dan si Habel. Nah, jadi ibu akan sedikit cerita yaitu tentang si Kain dan si Habel. Nah, Adam dan Hawa memiliki 2 anak bernama Kain dan Habel. Kain bekerja sebagai petani dan Habel sebagai gembala. Suatu hari, ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan menerima persembahan siapa? Habel. Tetapi tidak menerima persembahan si Kain. Ya, Kain menjadi marah dan iri hati kepada si Habel. Ya, karena hatinya dikuasai oleh dosa. Kain membawa Habel kepada dan membunuhnya. Itulah dampak dosa. Hati menjadi gelap, hubungan keluarga hancur, dan seseorang bisa melakukan hal yang sangat jahat. Dan Tuhan menegur Kain dan menghukumnya. Tetapi Tuhan juga tetap mengasihi Kain dan memberi tanda perlindungan agar ia tidak dibunuh orang lain. Nah, Tuhan itu sungguh baik kan? Karena ini lihat, si Kain kan membunuh si Habel, tapi Tuhan masih memaafkan dia. Begitu juga dengan kita tadi, kalau teman kita ada berbuat salah kepada kita, itu kita maafkan, gitu ya. Nah, jadi cerita ini mengajarkan bahwa dosa dimulai dari hati, dari rasa iri, marah, atau benci, tetapi bisa berkembang menjadi perbuatan yang jauh lebih buruk. Ya, karena itu kita harus menjaga hati dan hidup taat kepada Tuhan supaya tidak jatuh dalam dosa dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat diskusi kelompok. Oh ini satu dua ini kelompok 1. Nah ini kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4 ini 3 orang. Sama ya 3 orang. Oke, nggak bisa dibentuk kelompoknya, disatin aja mejanya. Kita belum bisa. Kalau nggak kursinya di situ, nggak usah jangan mejanya kursinya.
Siapa saja? Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Alkitab Kejadian 4 tadi? Terus yang kedua, oke, baik. Sekarang kita mau bagi soal ke kelompok 2. Tulis soalnya ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Tulis soalnya yang pertama. Sikap kain yang marah dan iri termasuk jenis dosa apa? Jenis dosa apa? Oke, yang kedua, apa dampak dari dosa kain? Udah tadi? Terbang? Udah. Oke, kelompok 3 sekarang. Yang pertama, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari sikap kain? Yang kedua ya, dari cerita tersebut menunjukkan kain tidak mengendalikan dirinya. Oke, sudah semuanya? Oke, kelompok 4 tulis soalnya. Apa akibatnya jika kita membiarkan rasa iri dan marah menguasai kita. Udah, yang kedua soalnya, contoh sikap seperti kain dalam huruf iri, marah, benci. Iri, marah, benci itu huruf dalam kehidupan sehari-hari. Udah selesai semua? Bisa mulai? Oke, kelompok berapa ini yang mau duluan yang pendapatnya? Oke, dipersilakan buat kelompok 2. Semua tenang ya, kita dengar teman kita, oke? Oke, kelompok 2 dipersilakan. Sikap kain yang marah dan iri termasuk jenis dosa apa? Jawaban, sikap itu adalah dosa hati, seperti iri hati, marah dan membenci. Apa dampak dari dosa kain terhadap hidupnya sendiri? Kain menjadi tidak tenang di hukum Tuhan. Oke, kasih tepuk tangan buat temannya. Oke, terima kasih. Siapa lagi kelompok berapa yang mau mas pendapat? Oke, kelompok 1, 2 orang berangkat. Oke, silakan kelompok 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Alkitab Kejadian 4? Jawaban, Kain, Habel, Adam, Hawa, Tuhan. Ya.
2. Apa yang membuat Kain marah dan iri kepada Habil? Jawaban: karena Tuhan menerima persembahan Habil tetapi tidak menerima persembahan Kain. Oke, kasih ya plus. Oke, kelompok ini. Kelompok 3 bisa? Oke, kelompok 3 silakan. Oke. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari sikap Kain? Tidak membenci kepada saudara, saya kepada saudara, tidak membunuh saudara, memberikan persembahan dengan tulus hati. Oke. Oke. Apa akibatnya jika kita membiarkan rasa iri dan marah menguasai kita? Teman jadi tidak mau berteman kepada kita atau tidak memiliki teman. Contoh sikap seperti Kain, iri, marah, benci dalam kehidupan sehari-hari di sekolah apa saja. Iri karena teman memiliki nilai tinggi dan marah dengan teman, dimusuhi dan tidak dikenali teman karena teman lebih hebat daripada kita. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah selesai bahas materi, kita sudah selesai diskusi kelompok dan juga menyampaikan hasil diskusi kalian tadi kan. Nah, sekarang bisa akan bacakan kesimpulan dari materi kita tentang dampak dosa tadi. Nah, dari cerita Kain dan Habel, kita belajar bahwa dosa selalu berawal dari hati, seperti iri hati, marah, dan benci. Jika kita tidak menjaga hati kita, maka dosa itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang jahat dan merugikan orang lain. Dosa juga membuat kita tidak tenang, hubungan kita dengan Tuhan juga tidak akan baik, dan suasana di sekitar kita tidak akan. Nah, karena itu Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengendalikan diri kita, tidak iri kepada orang lain, dan melakukan yang baik. Ketika kita merasa marah atau iri kepada teman kita atau sekitar kita harus segera datang kepada Tuhan melalui berdoa, Baca ibadah, ya bersyukur juga dan berbuat baik. Ya, 1, 2, 3, ya. teguh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Teman harus bersyukur apakah yang kita terima kerajaan surga puji dan syukur kepada Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas segala yang diberikan kepada kami Bapa. Ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul di atas kami Bapa. Ya Bapa, sebentar kami memulai pelajaran kami ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kami kelancaran dan kepintaran ya Bapa. Ya Bapa, dan juga guru kami ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan agar bisa mendidik kami dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau yang Tuhan sekali, dan Engkau yang melindungi mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami ada orang yang tidak ibu dan bisa dan kesalahan, dan Engkau yang